Sejarah awal penghuni bumi menurut Islam. Langit dan bumi masih tersimpan misteri yang tidak akan mampu dijangkau oleh akal manusia sampai kapanpun. Sehingga kini misteri langit dan bumi masih belum terungkap sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan modern. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah menceritakan tentang 3 jenis makhluk utama yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban yang telah ditentukan. Dan 3 jenis makhluk itu adalah malaikat, jin, dan manusia. Lalu bagaimanakah kehidupan peradaban dahulu sebelum manusia diciptakan di dalam Islam? Kita tahu malaikat adalah makhluk yang taat hanya kepada Allah, manakala jin dan manusia masing-masing sebagai hamba yang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Walau bagaimanapun manusia tidak bisa melihat jin, tetapi jin dapat melihat manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Berdasarkan hal tersebut, hidupnya jin dan manusia secara bersama-sama tetap di bumi. Dan kita tidak menemukan ataupun digambarkan bahwa ada makhluk lain yang berasal dari tata surya ataupun planet lain yang ada di alam semesta. Tanpa memperluas hal tersebut, kita akan fokus kepada penjabaran yang berada di bumi. Dan siapakah pertama kali yang menghuni bumi ini? Jika dilihat di dalam Islam, banyak ulama tafsir berpendapat bahwa jin diciptakan sebelum Adam alaihissalam, dan penghuni bumi sebelum manusia dikatakan adalah Al-Hin dan Al-Bin. Menurut catatan kaki daripada kitab ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, Al-Hin dan Al-Bin adalah golongan jin yang paling lemah dan rendahan. Hal itu dikarenakan mereka melakukan kerusakan di muka bumi, dan Allah menjadikan bangsa jin menguasai mereka. Bangsa jin memerangi mereka serta mendiami bumi setelahnya. Artinya, Al-Hin dan Al-Bin sudah ada sebelum ciptaan dari bangsa jin tersebut. Dan bangsa jin adalah bangsa setelah Al-Hin dan Al-Bin ini. Sedangkan Ad-Dahak menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa ketika bangsa jin berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, Allah mengutus iblis kepada mereka yang disertai oleh tentara-tentara dari malaikat. Para malaikat memerangi mereka dan mengusir mereka dari bumi, sehingga sampai ke pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Dan berdasarkan hal tersebut, poin yang dapat kita pahami adalah penghuni bumi yang paling awal adalah makhluk jin. Adapun Al-Hin dan Al-Bin adalah merupakan bagian daripada suku-suku jin yang hidup pada waktu itu. Artinya mereka sama-sama terbuat dari api, Al-Jin, Al-Hin, dan Al-Bin. Namun suku-suku jin yang hidup mengusir daripada suku-suku Al-Hin dan suku Al-Bin tersebut. Di dalam sebuah kisahnya, konon dahulu pernah ada sekelompok jin di bumi. Kemudian Allah menciptakan jin lagi yang diantaranya terdapat iblis. Iblis ini adalah sebuah nama. Jadi, satu orang makhluk jin tersebut bernama Iblis, dan mereka turun ke bumi untuk membunuh semua jin yang ada di bumi. Seterusnya, mereka angkuh dan menyombongkan diri serta membuat kerusakan di bumi. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menghabiskan mereka. Maka turunlah malaikat dan membunuh mereka hingga ke dasar lautan. Dan di antara bangsa jin itu ada yang ditawan, yaitu Iblis. Akhirnya Iblis menyembah kepada Allah. Maka Allah pun menjadikannya sebagai penjaga taman. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Azazil. Dan ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam dan mengatakan kepada malaikat bahwa kelak Adam akan menjadi khalifah, dan para malaikat teringat akan perbuatan bangsa jin sebelumnya.
Sehingga muncullah ayat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sehingga berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa para malaikat pun menjadi tenang dan mereka tidak berbuat apa-apa kecuali mengucapkan salam kepada Tuhan semesta alam. Karena watak mereka adalah taat dan beribadah. Kita tahu bahwa malaikat memiliki pikiran ataupun memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Artinya di sini adalah malaikat bisa berpikir dan memiliki kecerdasan. Dan disinilah letak ujian bagi sang iblis tersebut, maka ia pun menolak dan menyombongkan diri. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mengusirnya dari rahmatnya. Kita juga bisa melihat kisah kedua mengenai jin ini. Konon di antara para malaikat ada sebuah desa yang disebut dengan jin. Dan kisah ini berbeda dengan kisah yang pertama tadi. Ada sebuah desa yang disebut sebagai jin, dan di antara mereka terdapat iblis. Sekali lagi, iblis ini adalah nama dari salah satu jin tersebut. Dan dikatakan bahwa iblis inilah yang menguasai para jin tersebut. Artinya menjadi pemimpin dari kelompok jin itu. Dan Allah memerintahkan jin tersebut untuk memerangi golongan jin lain yang membuat kerusakan di bumi. Allah Azza wa Jalla mengirim iblis dengan bala tentaranya untuk memerangi golongan jin tersebut. Dan ketika kedua pasukan bertemu, iblis dan bala tentaranya memenangkan peperangan tersebut. Dan mulailah muncul keangkuhan dan kesombongan di dalam hati iblis. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Maka diujilah dengan perintah untuk bersujud kepada Adam. Dan ternyata iblis menolak, maka akibatnya ia diusir dari rahmat Allah. Nah, itu adalah salah satu kisah yang lain mengenai bagaimana iblis diusir ketika berada di surga. Dan berdasarkan dua kisah tersebut, sudah jelas bahwa sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, bangsa jin sudah terlebih dahulu mendiaminya. Dan bisa jadi pada waktu itu, sudah ada peradaban jin di muka bumi. Sehingga akibat ingin menunjukkan kuasa dan masing-masing jin itu, Al-Hin dan Al-Bin, berperang di antara satu sama lain sehingga menimbulkan kerusakan di bumi. Selain Al-Hin dan Al-Bin, ada lagi golongan jin yang diketuai oleh Azazil. Dan Allah mengirimkan iblis dan bala tentaranya untuk memerangi Al-Hin dan Al-Bin tersebut. Dan Azazil dan bala tentaranya memenangkan peperangan tersebut. Sehingga sudah kita ketahui bahwa yang membuat kerusakan adalah Al-Hin dan Al-Bin. Dan salah satu jin yang paling taat kepada Allah bernama Iblis atau Azazil. Meskipun Al-Hin dan Al-Bin sudah dibinasakan oleh Iblis ataupun Azazil dan bala tentaranya, tetapi kerusakan di bumi tetap saja terjadi akibat kesombongan dan keangkuhan mereka. Allah memerintahkan malaikat untuk membunuh mereka, maka turunlah malaikat dan membunuh mereka hingga ke dasar lautan. Azazil akhirnya ditawan dan dia pun menyembah Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun menjadikannya sebagai penjaga di taman. Untuk perlu diketahui, informasi ini hanyalah sedikit daripada apa yang dipaparkan di dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab karangan para ulama. Adapun yang lebih mengetahui hanyalah Allah yang Maha Esa. Dan poin utama yang ingin kita tekankan di sini adalah penghuni bumi yang paling awal adalah bangsa jin dan bukan makhluk asing ataupun makhluk yang mirip manusia setengah burung seperti yang digambarkan oleh beberapa orang yang mempercayainya. Walau bagaimanapun, tetap saja kita serahkan segala urusan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai Al-Hin dan Al-Bin ini. Bagaimana menurut tambahan? Terima kasih sudah menonton akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.